saya Siti Rahma SPD dari UPTD SMP Negeri 22 Baru sebagai observer. Saya Andi Suci SPD dari UPTD SMP Sata 30 Baru sebagai coach. Saya Rusli SPD MPD dari UPTD SD Negeri 186 Baru sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Andi? Alhamdulillah baik Bu Rahma. Jadi sebelum Ibu Andi melakukan coaching bersama Pak Ruslim, saya di sini sebagai observer ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan pada saat coaching nantinya. Jadi yang mana nantinya yang saya dinilai itu adalah bagaimana Ibu Andi sebagai coach di sini mampu menggunakan alur tirta, di mana alur tirta itu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk bedah coach. Kemudian bagaimana Ibu Andi nanti di sini merespon terhadap pertanyaan yang diberikan oleh coach. Kemudian harus ingat juga bahwa prinsip coaching itu ada unsur penilaiannya di situ. Yang pertama dari kemitraan, yang kedua bagaimana proses kreatifnya, kemudian yang ketiga itu bagaimana memaksimalkan potensi coach. Jadi sebelum coaching berlangsung, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Andi. Jadi pertanyaan pertama saya di sini adalah apa kompetensi yang Ibu Andi ingin kembangkan dalam proses coaching nantinya ini? Jadi di sini Bu ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kemudian kesadaran penuh dan memunculkan pertanyaan berbobot. Oh ya, jadi dari ketiga kompetensi yang Ibu Andi ingin kembangkan di sini, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagian kompetensi yang bagaimana yang secara spesifik yang akan ingin diobservasi. Jadi menurut saya cuma ada 2 di sini Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke ya, terima kasih jawabannya Bu Andi ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga di sini pada saat coaching nantinya di sini indikator ketercapaiannya atau tujuan yang ingin Ibu Andi inginkan dalam kegiatan coaching ini. Jadi nantinya saya akan berusaha bagaimana coach itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian dia menemukan sendiri dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya. Terima kasih Bu Andi ya atas jawabannya. Jadi cuma itu pertanyaannya. Jadi setelah nanti proses coaching bersama Pak Rusli, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan pasca coaching nantinya. Jadi saya kira selamat memberikan coaching kepada Pak Rusli. Terima kasih. Semangat. Iya, harus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rusli. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin Pak Rusli itu saya sempat mendapatkan pesan dari Bapak. Mungkin ada yang bisa saya bantu ya? Iya Bu. Ini saya ada permasalahan Ibu. Saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Ibu. Apa tujuan Bapak ini dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Iya, tujuannya sih Bu supaya menciptakan kelas yang kondusif dan tentunya menyenangkan bagi murid-murid saya Ibu. Nah Pak Rusli, setelah tadi Bapak menyampaikan tujuan kompetensinya, Iya. nah kalau misalnya saya memberikan level 1 sampai 10, Bapak berada pada level berapa ya? Iya, dari saya mengelola kelas itu saat ini kalau saya menilai diri saya itu baru di level 6 Ibu. Oh iya. Nah di level 6 ya. Iya Ibu. Nah untuk kedepannya kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa Pak? Ya, sebagai seorang guru yang profesional tentunya hanya di level 10. Masya Allah. Iya. Nah Pak Rusli, dari mencapai level tersebut, nah kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk dapat mengelola kelas dengan baik? Iya, saat ini Bu yang saya lakukan itu dalam mengelola kelas tentunya yang pertama melihat dari kondisi peserta didik saya, mengatur kursinya sedemikian rupa dan membagi kelompok dalam proses pelajaran mengajar, tapi tetap saya lihat masih banyak
murid-murid yang kurang fokus dalam proses pembelajaran itu, dan tujuan pembelajaran yang diinginkan tidak tercapai, Ibu. Iya, betul. Jadi inti dari permasalahan Bapak di sini ada beberapa murid yang belum fokus ya Iya. dalam mengikuti pembelajaran. Nah, apa sih yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Iya, ada sih beberapa tantangan Ibu, melihat bahwa sekolah saya sekolah yang jauh dari pegunungan. Ya. Yang pertama di sana kan tidak ada listrik, tidak ada akses internet, tidak ada apa lagi namanya Ibu, itu listrik sama Iya. internet. Internet, ya. Tapi ada sih di sekolah saya proyektor, laptop ada lengkap. Oh, iya. Masya Allah. Jadi meskipun di sekolah Bapak itu tergolong terpencil, internet tidak ada. Nah, selain itu strategi apa sih yang Bapak ingin rencanakan ke depannya? Iya, yang saya ingin rencanakan Ibu supaya membuat kelas demikian rupa menjadi kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik. Tentunya saya ingin membuat perencanaan proses pembelajaran itu melihat dari minat peserta didik, Ya. kesiapan peserta didik, supaya peserta didik nantinya terfokus dalam proses pembelajaran. Dan tentunya Ibu, saya ingin bekerja sama dengan rekan sejawat, membeli genset supaya nantinya dalam proses pembelajaran nantinya saya bisa membuat media pembelajaran dengan menggunakan proyektor yang ada di sekolah. Oh, iya. Masya Allah. Saya kira itu yang disampaikan tadi oleh Bapak Rus itu bagus, Pak. Iya. Karena sudah mampu memberikan solusi sendiri, Iya. meskipun tidak ada listrik di sekolah, ada rencana untuk membeli genset, Iya. agar nantinya ya mudah untuk membuat media-media pembelajaran. Nah, bagaimana Pak Rusli? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang Anda lakukan berikutnya? Iya, nantinya saya kolaborasi dengan teman-teman, ketika itu bersama dengan kepala sekolah, komunikasi dengan kepala sekolah, supaya saya bisa membeli genset, sekolah bisa membeli genset untuk sekolah, dan saya membuat video pembelajaran tentunya supaya peserta bisa senang Iya. dan terfokus dalam proses pembelajaran. Masya Allah, bagus sekali itu ya Pak. Iya. Jadi intinya di sini nanti akan merencanakan kolaborasi ya dengan rekan Betul. sejawat. Betul. Ya. Nah, kapan sih kira-kira bisa dilakukan? Ya secepatnya sih Bu, Oh, iya. secepatnya. Oke, kalau begitu minggu depan ya, boleh? Minggu depan insya Allah. Oke, Minggu depan. iya. Jadi saya tunggu ya hasilnya, Iya Bu. Pak Rusli. Iya. Iya. Terima kasih, saya kira cukup perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Iya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahma. Bagaimana perasaan tak setelah tadi melaksanakan proses coaching bersama Pak Rusli? Alhamdulillah, perasaan saya lega karena sudah mengetahui permasalahan-permasalahan koci saya, kemudian membantu memberikan solusi tentang permasalahannya. Jadi alhamdulillah ya Bu, setelah melakukan tadi coaching bersama Pak Rusli, sekarang pasca coaching ada beberapa pertanyaan lagi yang saya ingin sampaikan kepada Bu Andi. Mungkin yang terkait dengan indikator pencapaian tadi, menurut Ibu Andi indikator pencapaian apa yang sudah terlaksana tadi pada saat coaching? Jadi saya telah melakukan proses coaching itu dengan alur tirta, jadi memunculkan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, oke. Jadi dari tadi yang sudah Ibu Andi jelaskan, jadi dari tadi pemantauan juga saya bahwa pada saat tadi proses coaching sudah ada beberapa yang sudah dilakukan. Yang pertama tadi mungkin tadi alur tirta sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu mulai dari memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Rusli, kemudian bagaimana Anda sebagai coach memberikan respon dengan baik, kemudian di sini juga Ibu Andi juga tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sikapnya sehingga Pak Rusli tadi di sini sebagai coach yang merasa terbuka untuk apalagi untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada pada dalam dirinya. Kemudian setelah melakukan coaching di sini menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan Ibu setelah melakukan coaching ini. Setelah saya melakukan coaching tadi, saya ingin lagi memahami kembali proses coaching ini
sehingga ke depan nanti bisa lebih baik lagi seperti itu. Ya alhamdulillah tadi sudah luar biasa tadi memberikan coaching bersama Pak Rusli. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Amin. Dan menggunakan alur-alur Tirta sehingga siapa yang kita coaching nantinya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Saya kira itu untuk pertanyaan saya di pasca observasi ini Bu Andi. Semangat untuk tetap melaksanakan coaching selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.